Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngobras, jumpa lagi dengan saya Indra Uno di Ngobras sesi berapa ayo? 378. Kali ini teman kita yang akan hadir adalah dari komunitas OKOC Ina Makmur. Suara saya terdengar jelas kah? Oke, video aman? Oke, aman ya? Oke, selamat datang semuanya. Makasih Aditya. Seperti biasa, sebelum kita panggil teman kita, oh ya mohon maaf saya terlambat 13 menit. Tadi ada problemnya di device, di alat saya. Oke. Ini ada pertanyaan dari siapa nih? Sebentar, saya buka dulu. Oke. Dari Dayu di Gresik. Misal kita punya usaha jasa, sebut saja usaha eyelash. Eyelash itu apa? Bulu mata. Tapi diri kita selalu saja merasa masih banyak kekurangan hingga mau maju selalu takut. Padahal sebenarnya ilmunya sudah cukup. Gimana caranya membangun PD kita, Pak, dalam bidang jasa ini? Minta pencerahan. Salah satunya kalau kita masih ragu-ragu, itu kita biasanya gabung sama komunitas. Kenapa? Karena di komunitas itu banyak atau ada kemungkinan yang sama atau setipe usahanya. Nah, kalau ada yang seperti itu, kita bisa berdiskusi dengan mereka, Dayu. Ya, jadi kalau ilmu udah cukup, yang biasanya bikin nggak pede itu karena skill itu apa? Keterampilan. Jadi ilmu itu harus kombinasi dengan jam terbang atau pengalaman. Nah, kalau ilmu bergabung dengan pengalaman, dia jadinya skill. Nah, mungkin kalau kita saat mulai, itu skill kita belum terlalu ahli ya levelnya ya. Tapi nggak apa-apa. Karena kita sambil berjalannya hari, itu makin lama makin mahir. Mahir itu bicara mengenai keterampilan. Jadi kalau saya saran, itu untuk ningkatin PD, itu adalah kelilingi diri kita dengan orang-orang yang sudah melakukan usaha apa aja sebenarnya, tetapi lebih baik lagi kalau kita kelilingi diri kita dengan yang punya usahanya mirip-mirip atau eyelash ini. Kalau saya saran ya, PD itu bukan ada PD terus kita mulai, bukan. PD itu terbangun pelan-pelan terbangun. Awalnya misalnya kita bicara di depan umum itu belum terlalu pede, tapi dengan kita berlatih terus pengalaman itu makin lama PD-nya makin meningkat. Jadi jangan tunggu sampai PD-nya 100% dulu ya. Pak Joko, makasih nih. Ada Waalaikumsalam. Ada anggotanya OO Inam yang hadir di sini. Oke. Nah, jadi buat Mbak Dayu, semangat terus masuk ke komunitas, salah satunya komunitas OKOC. Daftarnya gimana? Daftarnya okoc.net. Di situ nanti akan digabungkan, apalagi di Gresik ya. Gresik ini bisa langsung dengan komunitasnya Pak Joko Dwi Tanto, yaitu OKOC.
Ina Makmur. Jadi langsung DM aja ke Joko_Dwi Tanto. Joko_Dwi Tanto. Salam sehat, amin, dan tetap semangat, amin ya robbal alamin. Makasih Pak Joko. Makasih pertanyaannya dari Gresik, Mbak Dayu nih ya, Mbak Dayu. Oke, kita lihat ya siapa nih yang hadir. Oke, kita perkenalan dulu ya, boleh ya? Ya, Oke, silakan Bu, perkenalan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi saya wabarakatuh. Yulia, nama saya Yulia Fitriani, panggilan saya Yulia. Lahir di Pamekasan, tanggal 6 bulan 7 tahun 82. Tinggal di Pamekasan. Saya seorang ibu dengan 2 anak laki-laki. Dan hobi saya suka berbaur, saya suka berdagang, saya suka bertani. Cita-cita saya dulu kepingin jadi insinyur pertanian, karena kendala ekonomi, akhirnya orang tua saya sendiri mengajari saya di ilmu pertanian. Jadi mengikuti jejak orang tua, mengikuti apa? Meneruskan jejak orang tua, jadi seorang petani. Masya Allah, Masya Allah. Langsung promosi Bu, karena waktunya terbatas. Oke, siap. Saya memiliki produk yang terbuat dari lorcu. Ini kacang lorcu. Wah, kacang apa? Lorcu, Kok saya baru dengar tuh nih. kacang lorcu. Kacang lorcu itu apa? Ya, dan kacang sama lorcu. Lorcu itu sejenis kerang. Dia seafood, kerang bambu tapi ukurannya kecil. Ini ada rengginang lorcu. Alhamdulillah Pak Menteri sudah mencicipinya. Oh, saya belum Ini terbuat, ini dari ketan hitam. Masya Allah. Yang ini dari ketan. Awal saya menjalani bisnis ini karena saya termotivasi dengan seorang ibu, yaitu ibu saya sendiri. Ketika itu kami masih kecil dengan 9 bersaudara, ditinggal seorang bapak. Sebagai seorang single parent, ibu saya menafkahi kami dengan mencari lorcu. Dari situ saya berkeinginan ingin mengangkat lorcu agar dikenal luas, dan alhamdulillah penggemarnya banyak yang suka. Masya Allah, Masya Allah. Saya kayaknya Ini seumur umur belum pernah itu. Belum pernah coba tuh lorju. Baru dengar namanya juga kali ini. tapi dulu ada artis yang datang ke sini, itu makanan kulinernya sini itu campur lorcu. Pernah Dian Sastro, Banyu Biru, terus kalau nggak salah ya yang pernah datang ke sini merasakan langsung kuliner Pamekasan pada mau. Kalau profesor kepingin, nanti saya bisa kirim alamat kan. Yuli orangnya baik hati loh. Tanya Pak Joko kalau nggak percaya. Masya Allah. Prof, eh, ini Prof, ada suatu permintaan dari teman-teman OKOC Indah Makmur Pamekasan. Ya. Dia minta tipnya sama profesor. Cara jitu IKM Pamekasan dari pemasaran skala lokal bisa menjangkau nasional dengan OKOC Indah Makmur secara online atau offline. Minta tipnya, Prof. Oke. Biar usaha kami. Saya barusan dari gambarnya lorju ini di akunnya nggak ada. Pesan buat Mbak Ririn. Mbak Ririn standby abis ini ya. Karena ini saya nggak bisa dua-duanya saya munculin. Nggak tahu ini tombolnya hilang. Jadi ini saya matiin dulu. Udah itu terus nanti saya panggil Mbak Ririn ya. Kalau standby, Win, kabari.
Jadi satu-satu aja, jadi nggak bisa berdua sekalian. Nah, ternyata di IG-nya ini nggak ada nih gambar lorjunya. Mana nih gambar lorju? Iya, nanti saya kirim spesial. Saya saya ambil sendiri loh, Prof. Apa? Saya itu sekarang belajar tanam ketan sendiri, terus lorjunya saya turun langsung ke lapangan berbaur dengan para pencari lorju. Ada foto-fotonya di masa di IG saya nggak ada itu. Enggak. Biasa saya selalu memposting Sebentar. memposting per hari. IG-nya apa? Joelia kan? Iya, Julia. Joy, oh, Joy, Joelia. Eh, coba yang mana yang? Iya, ini rengginang saya. Lorjunya nggak ada ya. Lo. Lorjunya yang kayak gini, Prof. Nah, ini lorju, ini yang sudah kering. Ini Prof bisa tembus 500.000 1 kilo. Itu kok kayak teri gitu? Ada musimannya. Iya kayak teri. Ini sejenis itu kerang bambu. Tapi itu yang ukurannya kecil, Prof. Oh, ada juga Infonya kan, ya keren. itu waktu acara latihan di INJSC itu. Ya, tapi si lorjunya ada nih. Eh, Iya ada di gambar kan? Udah. Ini kan? Ini Prof. Oh, Ini waktu belum di oh, Kupang. waduh, ini jadi penasaran nih. Penasaran. Biar nggak penasaran, kirim alamat, pilih paketkan. Siap, Bos. Woi, ini saya kalau dengar kata-kata penasaran jadi kayak lagu dangdut itu. Hati aku penasaran. Bener nggak? Oke, oke. Siap. Nanti adanya foto ini nih. Nggak tahu siapa nih. Oh, itu owner Batik KD Pamekasan. Oh, Biasa, Prof. Sama pelaku M harus saling itu merangkul, saling dukung. Itu owner. oke. Di situ ada juga kan Pak Menteri, Pak Bupati. Ini pun berkat dukungan Ibu Bupati sama ini. Ya, ya. Iya, tapi gambarnya kurang jelas. Jadi saya dulu nih. Kacang lorjuk. Kacang lorju. Eh, Oke, mudah-mudahan. Iya, iya, iya. Keren, keren, keren. Oke. Selama ini untuk tip ini kita atau transaksi. Gimana, Prof? Jadi tipnya tip yang buat temen tadi nanya, gimana caranya untuk meningkatkan usaha ya, kira-kira gitu ya, betul ya? Iya, yang maksudnya dari sekolah lokal bisa menjangkau nasional Oke, dengan bantuan OKUC. bisa. Jadi gini, di OKOC ini kita kekuatannya adalah berteman atau berjejaring. Ya, jadi kita silaturahmi dengan teman-teman kita di komunitas maupun antar komunitas. Jadi di OKOC Namakmur ini kalau udah gabung di dalamnya, temennya udah gabung belum ke OKOC Namakmur? Udah ya? Yang tadi tanya itu udah gabung ke OKOC Namakmur kan? Asumsi saya ya. Iya, itu. Nah, Dari itu ada gabung Zelubi. oh, Zelubi itu permintaan beliau. oke, oke. Thank you pertanyaannya. Nah, jadi kalau di kami itu kalau tadi ya ujungnya tuh kan pengennya cari omsetnya, betul ya? Suara saya kedengaran nggak, Bu? Kurang jelas. Cek, cek, cek. Sip, sip, sip. Aman. Aman, Bos. Oke. Jadi kita tuh ingin ngejarnya omset ya, atau bahasa lainnya adalah transaksi, betul nggak? Iya. Ya. Nah, tapi transaksi itu
harus didahului oleh apa? Supaya ada transaksi. Harus didahului oleh yang kita sebutnya dengan interaksi. Promosi. Ya, Gitu ya. ya, interaksi. Interaksi itu keluarnya dari sebuah promosi. Promosi keluarnya dari sebuah informasi. Informasi Oh, bukan inovasi. Inovasi keluarnya dari kreasi. Jadi kalau itu sudah sudah. ada kreasi, sudah ada inovasi, supaya transaksi makin, ya informasinya lebih banyakin kemana? Ke satu, ke jejaringnya Pak Joko Widodo di OKOC Makmur. Kemudian informasi itu bisa juga diberikan ke komunitas lainnya di OKOC. Nah, informasi itu belum serta-merta promosi ya. Jadi informasi cerita mengenai apa itu lorjuk, rasanya seperti apa, manfaatnya, faedahnya seperti apa, terus enaknya seperti apa, siapa aja yang bisa makan. Nah, ini informasi. Tapi kalau udah dikemas, udah itu terus ada Instagramnya, jadi bukan Instagram Joelia, Joelia, bukan. Instagramnya khusus Lorjuk, khusus kacang Lorjuk. Baru kemudian dari kemasannya, dari bahasanya, dari harga. Nah, tuh dia tuh kemasan. Rengginang loh. Oh, ada rengginang Lorjuk ya. Nah, ini semua berujungnya ke transaksi. Dan kalau misalnya dia mau transaksi, berarti harus ada yang disebut sebagai informasi yang disebarluaskan secara langsung. Nah, informasi nggak bisa disebarluaskan kalau apa? Kalau kita nggak punya teman banyak, kalau kita nggak gabung ke komunitas. Ya, jadi kuncinya tipsnya sederhana. Gabung ke komunitas usaha yang ada di OKOC. Tahun ya berproses, makin lama yang tahu ini bukan Lorjuk ya. Tadi yang namanya kan Zunubi, betul ya. Ya, Nah itu nanti makin lama makin dikenal. Kalau habis itu habis dicari, dipilih, habis dipilih baru dibeli. Nah, jadi kan ada tahapannya tuh. Kalau kita mau sampai dibeli, berarti harus dikenal. Kalau nggak dikenal, atau pengen dikenal, harus informasi. Gitu tipsnya. Mudah-mudahan membantu. makasih Bro. Makasih. Amin. Nah, gimana kalau mau beli lorjuk, kacang lorjuknya bagaimana caranya nih? Harganya berapa? Kalau saya harganya kan nggak sama di sini kan. Kalau saya jual 250 gram itu 30.000. Oke. Belinya di mana? Kalau rengginang lorcuknya ini kita nggak timbang, perkemasan 17.000. Kalau dijual ke Jakarta bolehlah 25.000. Boleh lah. Tak mengapa. Semakin 1.000. Oh, kalau yang mentah kayak gini saya jual satu satu kilo 60.000. Ini 30.000, 500 gram. Alhamdulillah laris manis. Masa pandemi pun banyak permintaan. Sampai saya kirim ke luar daerah, hampir di luar provinsi. Pernah ke pernah ke Batam, ke Kalimantan, Jakarta, Surabaya. Pokoknya alhamdulillah bersyukur.
Masya Allah. Masya Allah. Ah, tadi harganya ada yang 1.000, ada yang 30.000, terus yang mentahnya berapa tadi? Mentahnya per kilonya 60.000. Ini per bungkusnya 500 gram 30.000. Oke. Ini dijual 60.000 laku. Masya Soalnya gini, di Pamekasan ke Surabaya itu sudah lain lain harga, Prof. iya, Saya pun jauh. untuk menjual barang dengar-dengar harga lain dari barang-barang yang lain juga. Yang sama-sama punya produk lain merek, saya pun cari-cari info juga lah kan. Oh iya. Nah, Alhamdulillah untuk saya, produk saya itu banyak resellernya. Jadi saya tinggal duduk manis di rumah, tinggal kirim di WA, Facebook, sama IG. Alhamdulillah resellernya pada datang. mana Facebooknya apa? Namanya apa Facebooknya? Facebooknya, Iya, Juli. 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 Iya. Nanti Tapi dalam beberapa bulan ini memang saya nggak post. Karena apa? Karena saya pun terkendala dengan cuaca dan eh, pemesanan banyak yang belum terpenuhi. Jadi saya memang sengaja nggak di nggak dipromosikan. Nunggu gantian yang pesan kemarin-kemarin gitu loh, Bro. Karena ini kalau faktor cuaca nggak bagus, kita pun nggak bisa produksi. oh, Kita pakai itu matahari kalau rengginang. Pengawetannya pakai sinar matahari. Kalau kita jemur sampai benar-benar kering, rengginang ini bisa bertahan 2 tahun. wow. Nggak rusak. Insya Allah nggak rusak. Kan mencobanya. Kalau rengginang Gimana, Prof? makannya pakai apa rengginang? Pakai nasi nggak? Langsung dimakan biasa. Oh, Sedap. Apalagi kalau dimakan sama sop, apa enak. Ada kuah-kuah sop, bakso, ditambah rengginang enak. Ini cemilan loh, Prof. Masya Allah, Mas. Tenanglah, Prof. Kirim alamat biar tahu rasa nanti saya. Kalau yang mau jadi reseller, gitu, Insya Allah dan kalau Insya Allah dalam minggu ini saya ke Jakarta, Prof. Nanti saya kirim dari rumah adik saya. Masya Allah. Bilang sama Winnie ya. Bilang sama Winnie. Oke. Nah, ini karena waktu kita terbatas. Terima kasih atas promosi kacang lorjo dan rengginang. Ya. Ada kata-kata penutup nggak dari Mbak Yuli? Eh, Syukur Alhamdulillah bisa kumpul bareng di acara ngobras bersama Pak Profesor Ganteng. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan teman-teman OKUC Kina Makmur Pamekasan dan OKUC Indonesia. Terima kasih banyak, Prof. Matur suwun. Mator Sekalangkong. Saya ada dua, orang Jawa sama Madura. Oh, Suami orang Tulungagung. orang Tulungagung. Kirain orang Pamekasan. Oke. Makasih banyak atas masukannya. Assalamualaikum. Yuli. Jangan lupa Prof ya, Ya, alamatnya dikirim. Siap, Bos. Kita tunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waalaikumsalam. Ririn Ariana, eh, lahir di Situbondo dengan 2 orang putra. Usaha saya di bidang craft atau aksesoris rumah berbahan kain, kayak di belakang ini, Prof. Oke, Itu oke. Bantal-bantal ya? iya kayak gini, Prof. Du- Kayak gini, Wow, Prof.
Oke, oke. Banyak sekali bantalnya. Iya. Dengan dekoratif pillow, jadi ada bantal-bantal yang nggak cuma segi empat, tapi ada kreasi-kreasi lain untuk mendekorasi sofa atau mendampingi eh, bantal yang segi empat. Itu ada yang segitiga, ada yang round, ada yang kayak bintang, ada knut pillow, yang kayak gitu, Prof. Oke. In- Kayak gitu. ini ini videonya sedikit ngeblur. Lagi Iya, ini kenapa ya, ya, Prof? pakai pakai kuota atau pakai WiFi? Pakai wifi, Pak. Pakai wifi, Prof. Kalau matiin WiFi-nya jelek ya, sinyalnya jelek ya. Kebetulan pakai wifi aja, Prof. Oh, nggak, jadi sinyalnya nggak ada. Berarti WiFi-nya lagi kurok, kurok. Gitu ya, Prof. Nggak apa-apa deh. Yang penting suaranya kedengeran. Nah, ini muter. Halo? Berarti saya Masih, juga Prof. nih, Masih. saya juga nih problem. Kayaknya dari saya deh. Kalau suaranya Prof. Indra terdengar dengan jelas. Iya, nggak apa-apa, kita yang penting suaranya kedengaran dengan jelas. Kalau boleh handphonenya ditaruh aja biar nggak goyang-goyang, Berin. Iya, iya. Ini pakai ini, cuman kok standingnya ini tumben. Iya, diganjel pakai bantal dekorasi. Saya ambil. Iya, masih oke nggak? Masih, Prof. Oke, lanjut perkenalannya lanjut. Saya memulai usaha beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar tahun 2018. Masih pemula, Prof. Masih pemula ini. Berawal dari kakak saya itu kerja di garment di Bali. Kalau pulang tuh bawa perca yang dia produksi di Bali, percah-percahnya itu banyak, Prof. Hmm, biasanya sih bikin serbet kalau kalau pulang. Terus aku lihat itu, ini sayang, percahnya lebar-lebar, terus motifnya juga bagus-bagus. Kalau cuman bikin serbet di rumah kan eman-eman. Jadi saya coba untuk menjadi karya pertama itu sarung bantal. Sarung bantal itu kan menjahitnya lurus-lurus aja. Kalau bikin baju saya nggak bisa, Prof. Kalau cuman lurus-lurus jahit-jahit sarung itu bisa. Jadi sarung sarung bantal atau kalau sarung beneran, sarung yang dipakai sama itu bapak-bapak ke masjid itu. Ya kan lurus-lurus, Prof. Bisa kalau lurus-lurus. Kalau jahit baju saya belum bisa. Seiring berjalannya waktu, berkembang dengan sendirinya karena apa namanya, eh, media sosial itu kan dampaknya buat saya itu positif, Prof. Jadi banyak belajar di situ, nyari-nyari, ngulik-ngulik, akhirnya nemu dengan kreasi-kreasi baru. Biasa ATM lah, Prof. Amati tiru modifikasi. Yang penting motifnya kan nggak sama, Prof. Karena kalau yang sekarang itu saya lagi belajar quilting, jadi percahan-percahan kecil itu disambung-sambung gitu.
jadi ada seninya, Prof. Itu contohnya. Yang yang disambung-sambung itu semuanya yang di atas itu adalah perca yang disambung-sambung, betul? Nggak semuanya, Prof. Saya padukan dengan disulam, terus ada dipadukan dengan rajut-rajut. Saya sesuai dengan yang lagi up to date. Jadi kalau lagi musim apa namanya rajut, saya kombinasikan dengan rajut. Kalau lagi musim mekrem, saya kombinasikan dengan mekrem. Jadi beradaptasi itu, Prof. Oke. Eh, ada salam dari Madu Mongso Situbondo itu siapa, Bu? Itu teman, Prof. Jadi Oke buat saya itu seperti apa ya? Saya kayak kayak buka jendela, terus ketemu dengan teman-teman UKM yang lainnya, jadi bisa sharing dengan korda-korda lain yang usahanya sama dengan saya, Prof. Oke. Kata Madu Mongso Situbondo, grogi Bu Ririn katanya. Betul nggak? Enggak ya kayaknya. Kayaknya ya, Prof. Juga lah, nyantai gitu, wong nyantai masa grogi. Oke. Nah, karena ini terusan yang tadi, kita singkat aja. Kalau langsung ke promosi, habis itu tanya jawab, habis itu kita tutup ya, biar nggak terlalu malam. Silakan Siap. gaspol promosi. Eh bisa di anu ya, bisa di Shopee, bisa didapatkan di Shopee, di Instagram juga. Terus ada di Facebook, Prof. Di Namanya TikTok apa? yang terakhir ini, Prof, saya gabung dengan Bineka. Mohon apa? Mudah-mudahan di Bineka bisa lebih meningkat eh, order saya, Prof. Oke, tadi barusan agak putus-putus, kalau boleh diulang. eh bis eh, Produk saya bisa didapatkan di lewat Instagram, bisa lewat Facebook. Di Instagram namanya Ariana Homemade, di Facebook itu Ririn Wedi, di TikTok itu Oma Perca. Kok beda-beda, Bu? Iya, yang terakhir itu eh, pakai platform Bineka karena apa namanya? Bineka binaannya UMKM OKOC ya, Prof. Iya, Mudah-mudahan di betul. situ lebih berkembang. Gak apa-apa. Pokoknya yang penting mana yang trafiknya paling tinggi atau paling laku, silahkan digunakan. Jadi boleh, yang lainnya boleh. Ini di Karena masih pemula, karena masih pemula ini, Prof. Mohon untuk sarannya, mungkin banyak yang kekurangan. Saya masih banyak belajar, harus perlu banyak belajar ini, Prof. Karena sudah apa namanya, untuk bermain media sosial itu kan perlu fokus ya, Prof. Jadi mana kadang nggak sempet gini, kadang nggak sempet produksi yang jualan di media sosial. Jadi kadang-kadang kekurangan ini, Prof, waktunya nggak ini, jadi nggak fokus jadinya pas. oke. Selama ini udah pernah dapat pelatihan digital marketing belum? Sudah, sudah, Prof. Oke. Jadi di pelatihan itu pelan-pelan ini mulai ini sudah mulai apa namanya, eh yang diajarin itu
Saya ini Mos di apa? Saya coba-coba. Kadang-kadang kesulitan itu apa namanya? Terlalu banyak ini, terlalu banyak toko jadi saya harus upload satu-satu di Bineka, di ini kadang-kadang waktunya Prof kan pada sibuk produksi. Iya, iya. Oke. Memang kalau dilihat penjualan yang paling banyak itu dari mana? Dari media sosial, terus dari pameran-pameran mungkin itu nggak pas waktu itu belinya, tapi biasanya order karena pengen motif yang lain, Prof. Jadi di pameran itu kan kita bawa kartu nama. Mungkin pada pada saat di pameran apa yang saya bawa itu, yang saya display itu mungkin belum cocok. Jadi biasanya order dengan motif yang lain atau model yang lain, Prof. Oh, tunggu bentar. Kalau yang ini laku nggak nih? Iya laku, Prof. Itu pre-order karena kadang-kadang seleranya itu nggak sama, pengennya motifnya nggak sama dengan yang ready, Dok. Kadang-kadang seleranya motifnya nggak sama dengan yang sudah ready di sini, jadi masih saya bikin lagi. Tapi tetap pesen kan mereka. Pesan dengan model dan motif lain. Kalau ini laku nggak nih? Laku, Prof. Oh, oke, oke. Biasanya untuk hampers itu, hampers hadiah ulang tahun kadang lakunya seperti itu. Oh, ini nih ada nih. Ini hampers ya? Saya selain di ini juga di merangkai hantaran, Prof. Itu rangkaian hantaran. Oh, hantaran. Beda ya. Hampers sama hantaran beda ya. Oh, Sebenarnya mirip sesatu saudara. Cuman kalau hantaran kan untuk seserahan, jadi biasanya itu mukena atau baju. Kalau hampers kan bisa apa kue-kue atau apa gitu. kalau ini apa nih? Itu alas duduk. Jadi kursi malas itu mungkin lebih enak kalau ada kasurnya. Jadi malas betulan gitu ya. Jadi apa Oh, namanya, seiring bergulirnya waktu banyak produk-produk baru sesuai dengan custom dari customer saya, Prof. oh, ini kayak ini dikasih bantal alas terus I- bantal seker gitu ya. Iya, itu pesanan request itu apa namanya disesuaikan dengan gordennya, kadang warnanya merah, minta warnanya merah, jadi kayak gitu. Yang kerja ada berapa sekarang? Gimana, Prof? Yang kerja ada berapa? Gimana, Prof? Karyawannya ada berapa sekarang? Ada 3 masih, Prof. Itu Oh, oke. untuk siram lain, untuk merajut lain. Jadi mereka nggak bisa yang rajut, yang sulang nggak bisa rajut, Prof. Oke. Kalau suara saya kedengeran? Amat jelas, Prof. Oke. Kalau di situ Bendo ada nggak SMK SMK multimedia gitu ada nggak? Jurusannya kayaknya ada, Prof. Kebetulan di tempat saya, di galeri saya itu ada anak-anak yang PKL dari SMK. Jadi saya juga dibantu mereka, Prof. Tapi bukan Mereka yang multimedia, bukan multimedia dari Tata Busana, Prof. Oke. Kalau boleh minta PKL yang dari multimedia, udah itu pelan-pelan mereka
bantu rapihin Instagram, FB, TikTok, Bineka gitu. Jadi pakai yang praktek di lapangan gitu bisa. Karena kita juga sangat-sangat terbantukan di OKOC Indonesia dengan mahasiswa-mahasiswa magang. Jadi mereka gitu perlu ya. untuk terus hasil karya mereka kita terbantukan di sosial medianya, di desainnya dan seterusnya. Jadi nggak usah dikerjain sama Mbak Ririn sendirian gitu maksudnya. Sosial media kan tadi produksinya menuntut waktu yang lebih banyak gitu ya. Jadi teman-teman dari PKL dimanfaatkan. Udah pernah belum kira-kira? Pernah Prof yang tempo hari itu ada kayaknya dari Jong Kreatif ya. Dari Jong Kreatif itu saya dapat yang membantu saya itu dari Kepulauan Natuna kayaknya. Cuman tidak begitu eh, aktif mungkin belajarnya. Oh, Jadi dia kurang membantu masih Prof. oh iya. Cari yang dari situ Bondo aja biar bisa datang langsung ke galeri. Iya, mas, kayaknya masih diupayakan sama kepala dinas di Koperindak kayaknya. Mau ada kaum milenial yang bisa membantu UMKM untuk seperti itu, bantu marketing di media sosial, Prof. Betul, betul. Ini juga Mbak Ririn juga nyaris-nyaris milenial kok usianya. Anak saya sudah milenial, Prof. Ah, kalau gitu bisa bantu anak untuk sosmed. Mau nggak dia? Mau sih kadang-kadang eh, karena dia masih di luar kota, Prof, belajar. Jadi saya nggak bisa ini, nggak bisa tiap hari minta tolong karena Oke, oke. berlainan kota belajarnya. Oke, yang paling bagus sih memang ada magang dari SMK gitu ya. Terus bantu untuk khusus sosial media. Bukan yang dari Tata Busana ya, tapi yang sosial media. Walaupun yang Tata Busana itu mereka juga bisa tuh, karena anak-anak muda sosial media kan sambil merem juga udah bisa mereka. Kira-kira gitu. Siap, Prof, nanti kita usahakan. Oke. Itu harganya berapa bantalnya? Range-nya, range-nya. Kalau Rentang, range-nya rentang. beda-beda. Kalau yang itu namanya Knot Pillow, itu harganya 100.000, Prof. Duh, Oke. ada yang 100.000, ada yang satu ini. Terus kalau sarung bantalnya itu beda-beda. Jadi kalau ada sulamannya, ada rajutnya lebih mahal, Prof. Kalau Kres, sarung kal, bantal, kal, hmm, kalau yang biasa aja 125 satu set. satu set itu berapa? 5, 5. Oh, 5 bantal gitu ya? 5 sarungnya aja, lain bantalnya. Kalau Hmm, yang eh, dipadu dengan rajut, dengan make cream itu satu bisa 150, satu sarung bantal. oke, Jadi oke. tergantung kesulitannya. Seninya beda, Prof. Oke, oke. Terus kalau mau kolaborasi kerjasama gitu gimana? Terbuka nggak? Reseller gitu? Terbuka, Prof. Ada beberapa reseller. Ada beberapa reseller. Oke, Biasanya kalau bilang lebaran, Prof. oke. Lebaran apa? Lebaran haji atau lebaran Idul Fitri? Lebaran Idul Fitri. Kan pada baru-baru semua itu. Baju-bajunya, dekorasi rumah juga baru, Prof. Oke, oke.
Masya Allah, Masya Allah. Berarti kalau bisa sarung bantal, bisa juga taplak-taplak gitu, bisa dong ya? Enggak ya? Bisa, itu sarung bantal, taplak, kulkas, covernya galon. Kan biar cantik rumahnya, dapurnya juga, Prof. Jadi betah. Oke, oke, betul. Betul, betul. Oke, nah yang berikutnya, Mbak Ririn ada, ini saya mau tanya nih, kok dari Omah Omah Perca ya? Bukan, namanya apa? Iya, Omah Perca ya. Kok bisa jadi Ariana, komit? Ariana itu ada beda lagi dengan Omah Perca nggak? Kayaknya nyambung sih awalnya. Aryani tuh nama belakang saya, Prof. Jadi apa namanya? Kalau nama usaha kayaknya nggak enak kalau nama saya. Jadi saya pakai Oma Perca. Oh, Ada dua akun, ada dua akun di Instagram yang Oma Perca itu untuk kegiatan-kegiatan saya aja. oke, oke. Iya, bagusnya sih konsisten. Kalau pakai nama mereknya apa? Semua yang dijual itu nama mereknya apa? Omah Perca. Eh apa namanya? Ariana Homemade. Oh, jadi mereknya itu Ariana Homemade ya? Iya, Oke, oke, oke. Jadi Omah Perca itu nama apa? Nama perusahaannya? iya. Nah, Oke, oke. Ada yang mau ditanyain nggak sama aku, Mbak Ririn? gimana, Prof? Ada yang mau ditanyain nggak, didiskusiin? Eh sementara saya mau ini, Prof, apa namanya? Mohon dibantu juga untuk penjualan-penjualan. Mudah-mudahan bisa diikut sertakan di pameran-pameran yang lebih jangkaunya lebih luas, Prof. Tidak di kampung atau di Jawa Timur aja, Prof. Oke, amin, amin. Bisa banget. Kalau mau tanya, udah pernah ikut pelatihan pemasaran belum? Pelatihan pemasaran belum masih, Prof. Oh, iya itu penting itu. Itu kan ada di kurikulumnya OKOC. Iya, biar nanti di ini. Ah, jadi bilang sama Pak Joko, mengapa saya belum ikut pelatihan pemasaran? Pertanyaannya gitu aja. Mengapa saya belum ikut pelatihan pemasaran? Oh, pemasaran iya, tapi online, online, Prof. Di Zoom kayaknya pernah. Tapi Oh, kan pernah. lebih enak, Prof. Offline, Prof. Oh Kalau iya, iya. Zoom kayaknya apa ya, chemistry-nya kurang, terus pada ngantuk itu. Kalau kalau Zoom kan pandemi ya, kebanyakan pelatihannya Zoom Iya. Eh, online. saya dari tadi baru nyadar, ini mukanya Mbak Ririn cuma dari sini ke atas aja yang kelihatan. Dari sini ke bawah nggak kelihatan gitu. Kayak ngintip gitu. Oke. Mungkin ininya agak di ke atasin gini kayak gituin dong. Dikebawahin, sorry, dikebawahin. Nah, Bantalnya udah kelihatan kan, Prof? gak apa-apa, kan udah lihat tadi. Atau duduknya ganjil bantal. Duduknya ganjil bantal. Gini aja dah, Prof. Ah, iya, iya. Udah lumayan, udah lumayan. Walaupun masih kepotong di sini. Oke, jadi kalau untuk pemasaran itu pelatihannya dan yang terpenting ada pendampingannya. Pendampingan pemasaran itu memberikan kita
jualannya makin lama makin banyak. Jadi, sebelumnya saya Insya Allah. kasih tip bahwa orang itu harus kenal, ya harus kenal sama produk kita. Kalau harus kenal berarti harus melakukan apa? Promosi dan penyebaran. Promosi. Ya. Nah, promosi atau penyebaran informasi itu minimal sehari itu harus berapa puluh orang gitu yang kita kasih tahu. Kalau bisa ratusan lebih bagus lagi. Ya, kalau misalnya sekarang posting-posting di sosmed, WhatsApp juga penting tuh WhatsApp. Kalau di handphonenya, WhatsAppnya ada berapa kontaknya? 1.000 Banyak. mungkin, Prof. Tapi yang lihat paling 200-300, Prof. Oke, 200 300. Kalau 200 300 itu di sehari kita 50 gitu ya, 50 orang yang terima informasi. Satu-satu ya, jangan di-blast. Satu. Itu 200 300 4 sampai 6 hari itu udah kelar gitu. Terus habis itu udah selesai, Pulang. habis itu diulang lagi gitu. Nah, itu kalau pakai handphone sendiri. Tapi kalau pakai handphonenya Pak Joko kira-kira ada 1.000 atau lebih tuh. Atau 200 apa lebih. Jadi bilang gini, Pak Joko, coba kontaknya di handphone itu dibagi ke saya. Saya mau disebar informasi dan sekaligus promosi. Jadi nggak terbatas kepada kontak yang disimpan oleh Bu Ririn aja. Ya, jadi dari informasi, promosi itu ada komunikasi, terus ujungnya ada interaksi, ujung-ujungnya ada transaksi. Iya, transaksi itu apa? Cuan, cuan, cuan. Uang, uang. Iya, jadi itu yang untuk supaya sampai ke transaksi berarti kan harus mundur-mundur dulu. Apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah tadi kreasinya udah banyak, inovasinya udah banyak, tapi harus dibanyakin lagi penyebaran informasi melalui WhatsApp, IG, FB, TikTok, Bineka. WhatsApp juga bukan cuma yang handphone kita ya, tapi handphone orang lain sebanyak-banyaknya. Itu kira-kira. Siap, Prof. Terima kasih. Iya. Oh, Bu Julia bilang, Pak Joko, oh Pak Joko, katanya. Di OKC di Inamakpur juga ada platformnya itu, eh, Prof. Jadi juga ada apa di satu UMKM untuk Kalau khusus OKC Inamakmur. oh, keren banget. Jadi platform itu yang paling penting adalah dilihat banyak orang, didatangi banyak orang. Kalau antara komunitas itu belum cukup, berarti harus sebar ke komunitas-komunitas lain. Ini ada saran dari Widi katanya TikTok Shop-nya itu ternyata juga bagus juga. Nah ini di TikTok OKOC, Instagram. Hah? Ya Setelah TikTok, Instagramnya, TikTok mulai bagus, Prof, untuk platform penjualan. ya. Nah ini juga bisa dipakai. Dapur kapan ke Situ Bondo? Terakhir Situ Bondo 2019. Judulnya Situ Bondo katanya Madu Mongso. Kalau diundang sama Pak Joko, mau. Oh, bulan apa ya? Tunggu, tunggu, tunggu. Situ Bondo saya lewat kok, tapi lewat doang. Bulan Nggak mampu, Prof. bulan April tahun lalu. Kalau
tahun lalu. Tahun lalu itu kayaknya Pak Sandiaga Uno tuh, Prof. Oh gitu. Oke. Nah, jadi itu support ya. Nah, terakhir dari Bu Ririn apa yang kalimat penutup yang mau disampaikan kepada. Eh, dari pengalaman pribadi saya, untuk memulai usaha itu, mulailah dari hal yang terkecil, mulailah dari yang saya ya kita bisa, lalu kemudian banyak belajar terus, belajar juga dari kesalahan, eh, berada di circle orang-orang yang satu frekuensi. Betul katanya tadi Prof di awal-awal tadi di sesi pertama, bahwa kita harus berada di circle orang-orang yang satu visi, satu frekuensi. Jadi bisa banyak belajar di lingkungan. Oh, ini berarti nyimak bener nih dari tadi ya, keren banget, Masya Allah. Sering juga, Prof, kalau lagi sempat, kalau lagi jalan-jalan pas ketemu Prof siaran langsung, pasti pasti stay tune di situ. Masya Allah, Masya Allah. Semoga ada manfaatnya, semoga ada manfaat. Amin, amin, insya Allah. Oke, nah, ini karena udah mulai ngantuk nih kelihatannya. Ini ngantuk ya, Mbak Ririn ya? Matanya sipit. Sama dong. Oke, saya ucapkan terima kasih. Sukses Oma percaya. Sama Prof, terima kasih juga sudah bisa, alhamdulillah sudah bisa ngobrol langsung sama Prof. Nggak cuma nonton aja siaran langsungnya. Itu yang bertanggung jawab di Oke Oceana Makmur untuk antrian itu namanya Joko Witanto. Keren Pak Joko itu, benar-benar membantu. Masya, Masya Allah. Iya, terima kasih Pak Joko udah support teman-teman. Semoga kita terus gabung kolaborasi berjamaah gotong royong supaya Omah Perca tumbuh, tumbuh, dan tumbuh terus. Amin, Omsetnya, amin, insya Allah, amin, oke. amin. Terima kasih Mbak Ririn atas waktunya. Terima kasih juga yang banyak, Prof. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa bersua kembali di lain waktu. Amin, ya robbal alamin. Ini ada yang dari Palu yang gabung, siapa tahu yang dari Palu mau kakak keriting katanya. Kakak keriting mau kolaborasi dengan Omah Perca. Amin, ya robbal alamin. Amin. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman, ini sesi ngobras 378 ini yang paling banyak kepotong-potongnya. Tapi apapun juga kita ikhtiar supaya teman-teman bisa promosi di ngobrol santai. Thank you. Assalamualaikum. Sampai jumpa di besok apa? Mentas. Mentoring tuntas ya. Selamat istirahat.